ikuti renungan singkat harapan tiada henti. Corak watak manusia dalam Alkitab, amanat Kristiani memacu perilaku rohani. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara, serta anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat bertemu kembali di pagi hari ini di dalam angkat hati yang ke-314. Hari ini hari Rabu Kliwon 10 November 2021. Sebelum kita memulai renungan kita, marilah kita mengambil waktu sebentar. Kita masuk ke saat teduh. Mari kita mulai. Saat teduh cukup, kita akan menerima salam berkat dari Tuhan yang demikian. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kami dan Tuhan Yesus Kristus ada pada kami. Amin. Marilah kita memuji nama Tuhan melalui kidung Keesaan 123. Kusiapkan hatiku Tuhan. Siapkan hatiku Tuhan, menyambut firman-Mu saat ini. Aku sujud menyembah Engkau dalam hadirat-Mu saat ini. Curahkanlah pengurapan-Mu kepada umat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan, mendengar firman-Mu. Sejak semulanya dan selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan, menyambut firman-Mu. Saat ini kita mau belajar tentang corak
watak manusia di dalam Alkitab sebagai amanat Kristiani untuk memacu perilaku rohani kita semua. Kita nanti akan mendasari apa yang akan kita pelajari pagi hari ini, yaitu firman Tuhan yang tertulis di dalam kitab Nehemia bab 13 ayat 7 sampai 9. Namun sebelumnya marilah kita mohon pertolongan Roh Kudus di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Roh Kudus yang selalu membimbing kami untuk mengarahkan kehidupan kami ke jalan kebenaran sesuai dengan kehendak Tuhan kami Yesus Kristus dan Allah Bapa kami. Kiranya kami boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini untuk menguatkan dan menyuburkan iman kami. Kami mohon setiap kami membaca dan mendengarkan firman Tuhan tidak sekedar membaca dan mendengar, tetapi oleh bimbingan Sang Roh Kudus kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman yang penuh tanggung jawab. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Marilah kita membaca firman Tuhan yang tertulis di dalam kitab Nehemia bab 13 ayat yang ke-7 sampai ke-9. Yang demikian firman-Nya. Lalu aku tiba di Yerusalem dan melihat kejahatan yang dibuat Eliasib untuk keuntungan Tobia. Sebab bagi Tobia ini telah disediakannya sebuah bilik di pelataran rumah Allah. Aku menjadi sangat kesal. Lalu kulempar semua perabot rumah Tobia keluar bilik itu. Kemudian kusuruh tahirkan bilik itu. Sesudah itu kubawa kembali ke sana perkakas-perkakas rumah Allah, kurban, sajian, dan kemenyan. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah yang mendengarkan dan serta memperhatikan firman Tuhan, juga dapat melaksanakan di sepanjang kehidupannya. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, tokoh yang kita angkat dari bacaan tadi ialah Tobia. Ada kemungkinan orang-orang jahat menyusup ke dalam gereja untuk mengacaukan persekutuan orang-orang percaya. Ini sudah terjadi sejak lama, sejak perjanjian lama, contohnya yaitu tadi Tobia. Itu semua terjadi pada waktu atau pada masa pembangunan kembali tembok-tembok Yerusalem yang dibangun kembali. Namun betapa liciknya dia, si Tobia, mempengaruhi tokoh-tokoh Yahudi terkemuka sehingga banyak orang memuji-muji kebaikannya di depan Nehemia. Bila mana perlu, dia tidak segan-segan mengancam, sehingga tidak mengherankan jika banyak orang dalam menjadi kaki tangannya. Pada masa pembangunan sekarang ini, banyak juga Tobia modern yang berkeliaran dengan bermodal keterampilan, manajemen, dan kelihayan berbicara. Mereka berhasil menduduki kursi-kursi penting.
baik dalam gereja, baik dalam berbagai yayasan, maupun di instansi pemerintah. Yang mencelakakan adalah mereka tidak hanya bisa berkorupsi, tetapi juga bisa berhasil menarik anggota-anggota lainnya, sehingga banyak yang sepaham dengan mereka. Entah atas kemauan sendiri atau karena terpengaruh. Nehemia adalah seorang yang sangat sabar, tetapi kesabaran itu ada batasnya. Ia tidak ragu-ragu mengambil tindakan tegas. Nehemia melemparkan semua milik Tobia keluar rumah Allah. Memang itulah jalan satu-satunya untuk membersihkan gereja dari kehadiran Tobia modern tersebut, yang semuanya ini tidak diinginkan. Amin. Kita masuk ke saat teduh lagi. Saat teduh cukup, mari kita menyatukan hati kita bersama-sama menghadap kehadirat Tuhan di dalam doa kami hantar. Terima kasih Bapa atas berkat karunia yang telah Bapa limpahkan di sepanjang hari sampai pada saat ini. Kami boleh menikmati kasih karunia-Mu, kasih sayang-Mu, dan dapat menikmati perawatan, pemeliharaan hidup kami. Bapa, izinkan kami mendoakan negara dan bangsa kami, bangsa Indonesia ini, yang saat ini masih menderita karena adanya pandemi 19. Kami percaya bahwa semuanya ini bukan hukuman yang Engkau limpahkan kepada kami, bukan penderitaan yang harus kami terima dengan susah hati. Namun kami percaya ini adalah ujian iman bagi kami dan bangsa Indonesia kami. Oleh sebab itu Bapa, kami mohon kiranya Bapa berkenan untuk ikut campur tangan kepada pemimpin-pemimpin bangsa ini, mulai dari pusat sampai ke pelosok-pelosok, yang semuanya bersama-sama bergerak untuk menyingkirkan pandemi 19 ini dari Indonesia. Semuanya mempunyai harapan supaya bangsa Indonesia ini dapat hidup damai dan sejahtera. Kami juga mohon doa untuk saudara-saudara kami, warga kota Salatiga ini, yang baru saja merasakan ada gempa. Walaupun gempa itu tidak seberapa, tidak mendatangkan kesusahan pada kami, namun kami selalu khawatir apabila gempa itu akan terulang lagi. Namun kami percaya kalau Bapa hadir di tengah-tengah kami, semuanya ini akan terselesaikan. Dan kami semua akan
mendapatkan kedamaian, kesejahteraan yang dari tangan-Mu saja. Para saudara-saudara kami, kaum pedagang, pegawai-pegawai kantor dan usaha-usaha yang lain sudah mulai berani bergerak. Kiranya Tuhan terus bimbing mereka, terus bimbing kami, supaya kami dapat melanjutkan tugas kami masing-masing sesuai dengan talenta kami masing-masing. Yang berdagang juga dapat mendapatkan keuntungan, yang menjadi konsumen juga dapat menikmati apa yang dia butuhkan. Khususnya izinkan kami mohon pertolongan-Mu untuk warga GKJ Salatiga Timur yang sebentar lagi akan memperingati hari jadinya pendewasaan gereja ini yang ke-38. Kami sungguh sangat berbahagia karena selama ini kami percaya Bapa selalu ikut campur tangan, sehingga kami semua jemaat bersama dengan pendeta kami, Bapak Pendeta Bangun Wismono, dan semua majelis serta komisi-komisi, semua yang terlibat di dalam membimbing, membina jemaat Salatiga Timur ini, sehingga kami dapat merasakan di dalam usia yang 38 dalam kedewasaan, Bapak selalu menghadirkan berkat-berkat untuk kami semua. Kami juga secara khusus mendoakan adik-adik kami yang tergabung di dalam tim media yang selalu dapat melaksanakan tugasnya, sehingga pembinaan iman jemaat ini tidak terhenti walaupun kami harus menerima firman itu di rumah kami masing-masing. Kami juga mengucap terima kasih bahwa ibadah sudah bisa dimulai dengan tatap muka di gereja ini. Oleh sebab itu kami mohon semua yang terlibat di dalam pembinaan iman jemaat-Mu di gereja Salatiga Timur ini, Bapak berkati sehingga semua yang dilaksanakan menjadi persembahan yang harum dan yang hidup untuk kemuliaan nama-Mu. Bapa, banyak yang akan kami sampaikan di dalam doa ini. Namun kami percaya bahwa Bapa telah dapat membaca apa yang ada di dalam hati kami. Karena doa ini kami panjatkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan-kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita akhiri renungan kita pagi hari ini dengan menerima berkat dari Tuhan. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kita dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kita, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kita berlimpah-limpah dalam pengharapan. Amin. Angkat hati, renungan singkat harapan tiada henti.
Corak watak manusia dalam Alkitab, amanat Kristiani memacu perilaku rohani.